Peran dan fungsi bidan. Keberadaan bidan di Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya. Bidan adalah orang pertama yang melakukan penyelamat kelahiran, sehingga ibu dan bayinya lahir dengan selamat. Tugas yang diemban oleh bidan berguna untuk kesejahteraan manusia. Pelayanan kebidanan adalah pelayanan yang profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bidan dalam kurun waktu masa reproduksi dan bayi baru lahir. Peran bidan. Tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem. Dari hasil Rakernas IBI 2011, 4 peran bidan tersebut dikembangkan menjadi 6 peran utama bidan, yaitu 1. Pelaksana asuhan. Tugas pokok asuhan kebidanan ibu dan anak KB kesehatan reproduksi. 2. Pengelola atau manajer asuhan dan unit kesehatan yang dibawa tanggung jawabnya. 3. Pendidik ibu, keluarga, masyarakat atau formal. 4. Peneliti kemajuan ilmu, peningkatan pelayanan, dan peningkatan diri. 5. Pemberdayaan menggali potensi ibu atau keluarga untuk kesehatan ibu dan anak yang optimal. Dan yang keenam, advokasi dengan segala permasalahan sosial budaya, politik, ekonomi yang berhubungan dengan asuhan kebidanan menurut Rakernas IBI 2011. Kemudian, fungsi dan tugas tidak lepas dari peranan. 1. Fungsi pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan peranannya. 2. Tugas kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi fungsinya. Tugas adalah perincian dari fungsi yang harus dilakukan sehubungan dengan hak dan wewenang dan tanggung jawabnya. Fungsi bidan. 1. Pelaksana asuhan atau pelayanan kebidanan. Melakukan atau melaksanakan asuhan atau pelayanan kebidanan pada ibu hamil normal dengan komplikasi patologis dan resiko tinggi. Kemudian, melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin normal dengan komplikasi patologis dan resiko tinggi. Kemudian, melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir normal, komplikasi patologis dan resiko tinggi. Kemudian, melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu meneteki. Kemudian, melaksanakan asuhan kesehatan pada bayi dan balita, melaksanakan asuhan kesehatan pada wanita atau ibu dengan gangguan sistem reproduksi, kemudian melaksanakan asuhan kebidanan komunitas dan melaksanakan pelayanan KB. Yang kedua yaitu pengelola unit atau KIA atau KB. 1. Melaksanakan pelayanan KIA atau KB. 2. Mengkoordinasi pelayanan KIA atau KB. Kemudian yang ketiga yaitu pendidik dalam asuhan pelayanan kebidanan. Di sini melaksanakan bimbingan atau penyuluhan pada wanita dalam masa pra-perkawinan, ibu dan akseptor KB, dan melatih dan membina tenaga kesehatan, kader dan dukun bayi dalam pelayanan KIA atau KB. Yang keempat yaitu melaksanakan penelitian dalam asuhan kebidanan. Di mana di sini yang pertama merencanakan penelitian. Kemudian yang kedua melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data serta menulis kesimpulan penelitian. Selanjutnya, kompetensi. Kompetensi adalah pengetahuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap
yang harus dimiliki oleh seorang bidan dalam melaksanakan praktek kebidanan pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan secara aman dan bertanggung jawab sesuai dengan standar sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat. PPIB 2004 halaman 145. Kompetensi tersebut dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kompetensi inti atau dasar, merupakan kompetensi minimal yang mutlak dimiliki oleh bidan, dan kompetensi tambahan atau lanjutan, merupakan pengembangan dari pengetahuan dan keterampilan dasar untuk mendukung tugas bidan dalam memenuhi tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut PPIB tahun 1997 halaman 5. Peran bidan sebagai pelaksana. Bidan memberikan asuhan kebidanan dengan menggunakan manajemen kebidanan secara langsung kepada klien berdasarkan standar. 1. Fungsi mandiri. A. Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. B. Memberikan pelayanan dasar kepada anak remaja dan wanita pranikah dengan melibatkan klien. C. Memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. D. Memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan melibatkan klien dan keluarga. E. Memberikan asuhan kebidanan kepada bayi baru lahir. F. Memberikan asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas melibatkan klien atau keluarga. G. Memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. H. Memberikan asuhan kebidanan pada wanita gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium dan menopause. 2. Fungsi kolaborasi. A. Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. B. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi. C. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu masa persalinan dengan risiko tinggi yang memerlukan tindakan kolaborasi. D. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan risiko tinggi yang memerlukan kolaborasi. E. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi yang memerlukan tindakan kolaborasi. F. Memberikan asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi dan komplikasi yang memerlukan tindakan kolaborasi. 3. Fungsi rujukan. A. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga. B. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu hamil dengan risiko tinggi. C. Memberikan asuhan kebidanan melalui kolaborasi dan rujukan pada ibu bersalin dengan penyulit. D. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu nifas dengan penyulit. E. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu yang memerlukan kolaborasi dan rujukan. F. Memberikan asuhan kebidanan pada balita dengan kelainan tertentu yang memerlukan kolaborasi dan rujukan. Peran bidan sebagai pengelola, memimpin, mengkoordinasikan unsur-unsur dan kegiatan praktik kebidanan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat,
di daerah yang menjadi fungsinya. 1. Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat atau klien. 2. Berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain di wilayah kerjanya melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader kesehatan, dan tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya. Peran bidan sebagai pendidik, memberikan pendidikan pada individu, keluarga, dan masyarakat dalam masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, masa laktasi. KB. Pertumbuhan atau perkembangan bayi atau anak, gizi, pemeliharaan kesehatan, dan masalah kesehatan masyarakat. Fungsi 1. Memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan khususnya yang berhubungan dengan pihak terkait kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. 2. Melatih dan membimbing kader termasuk siswa, bidan, dan keperawatan serta membina dukun di wilayah atau tempat kerjanya. Peran bidan sebagai peneliti, melakukan penelitian terapan atau investigasi baik secara mandiri bersama dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga. Fungsi melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun secara kelompok. 1. Mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan. 2. Menyusun rencana kerja pelatihan. 3. Melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana. 4. Mengelola dan menginterpretasikan data hasil investigasi. 5. Menyusun laporan hasil investigasi.